salah. Kali ini kita akan bahas 3 pandangan dalam hal memahami ilmu. Terus kemudian kita akan juga membahas tentang bagaimana ilmuwan mengorganisasikan data atau kenyataan. Terus yang ketiga kita akan membahas klasifikasi ilmu ya. Pertama, kita lihat perkembangan dalam hal ilmu alam ini panjang sejarahnya. Di masa klasik berkembang yang namanya aliran filsafat vitalisme. Ini awal mula pandangan tentang melihat hakikat alam, karena objek materi ilmu alam itu materi alam semesta. Di zaman klasik menganggap bahwa perubahan-perubahan yang ada dalam materi alam semesta ini disebabkan oleh energi dari luar. Kalau bahasa filsafatnya namanya causa prima, sebab utamanya itu dari luar, eksternal. Kita menyebut Tuhan, terus kemudian hal gaib dan sebagainya yang bisa merubah materi itu. Nah, ketika di masa klasik pandangan itu masih umum dipakai. Nah, itu namanya vitalisme ya. Suatu pandangan yang menganggap bahwa energi dari luar itu bisa memengaruhi perubahan-perubahan dalam materi fisika maupun kimia. Itu sudah mulai ditinggalkan pandangan itu. Kemudian pada masa pencerahan kemudian muncul masa pencerahan itu abad 13 sampai 15 ya. Mulai muncul kritik terhadap pandangan-pandangan vitalisme semacam itu. Kemudian makanya ilmuwan besar muncul pada abad 15, 16 karena masa itu masa ibaratnya revolusi pikiran. Pandangan yang mengatakan bahwa materi itu digerakkan secara fisika kimia itu namanya pandangan mekanistik ya, mekanistik. Ini banyak dipakai karena pengaruh perkembangan ilmu fisika, termasuk Newton yang paling banyak berpengaruh. Jadi materi itu secara otomatis menyimpan energi, dan hubungan materi dengan energi itu dekat, dan hampir semua fenomena bisa dilihat dari itu. Itu namanya mekanistik ya. Pandangan ini juga mulai agak diragukan walaupun memang kelihatan ilmiah, karena ternyata variabel itu kompleks, tidak sesederhana dalam pandangan fisika. Abad 21 kemarin mulai ada kritik bahwa pandangan mekanistik itu sudah mulai atau mempersempit ini ya, cara pandang dalam melihat fenomena alam. Jadi mulai digeser agak ke biologi, walaupun sebenarnya mekanistik juga, tapi tidak ke arah fisika kimia, tapi lebih ke arah sistem biologi. Nah, kita akan bahas bagaimana sistem biologi itu nanti dalam mengorganisasikan data. Nah, karena ketidakpastian atau perubahan-perubahan dalam melihat gejala alam seperti itu, ilmuwan sekarang lebih banyak mengadopsi pandangan ketiga, yaitu agnostik. Agnostik itu ragu sebenarnya. Banyak segala hal tidak pasti. Jadi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Jadi apa yang bakal terjadi, variabel-variabel yang mempengaruhi apakah itu pasti akan seperti itu dalam setiap gejala alam itu ketidakpastian itu mulai dianggap bagian dari pandangan ilmiah. Nah, itu namanya agnostik. Kita sama sekali tidak tahu gitu. Kita tidak tahu. Ini saya kira pandangannya lebih bijak, karena seiring perkembangan ilmu, setiap gejala pun sebenarnya variabel faktor penentunya itu belum tentu satu variabel atau dua variabel. Contoh, ketika ada peristiwa namanya corona sekarang, virus itu faktornya apa? Ilmuwan belum bisa memastikan faktor penentunya apa.
apakah itu dari kelelawar, apakah itu dari binatang lain, apakah itu buatan manusia, apakah itu bersumber dari hal-hal yang, nah itu belum diketahui. Nah, mau apa ya istilahnya, menerima kenyataan bahwa penyebab utama itu belum bisa tentu diketahui itu, dan bisa jadi karena bukti-bukti yang lebih lanjut nanti bisa berubah tentang penyebab-penyebab itu, dan itu pun masih tafsir ya, itu masih tafsir. Walaupun data sudah ditemukan, itu kadang sifatnya juga tidak pasti karena kita belum tahu data baru yang bakal akan ditemukan lagi. Jadi, nah pandangan-pandangan yang memegang ketidakpastian itu kalau dalam hal nilai disebut agnostik, tapi kalau istilah saya sebenarnya skeptis ya, skeptisisme sebenarnya, bukan ke agnostisme, skeptisisme. Dalam menyelidiki ilmu pengetahuan kita wajib memegang skeptisisme, kita wajib ragu dengan apa yang kita amati atau kita selidiki, karena keraguan itulah justru yang akan mengarahkan kita pada fakta yang sebenarnya. Itu pandangan 3 saya rangkum. 1, vitalisme yang menganggap bahwa penyebab kausa prima dari sebuah gejala itu dari luar. Kedua, mekanistik, bahwa semua gejala ini disebabkan oleh faktor fisika kimia. Yang ketiga, agnotisme dan skeptisisme yang memegang pandangan bahwa kita tidak tahu apa sebenarnya penyebab utama dari segala.